Oke, jadi masa film-film awal Warkop tuh ketika kita masih bisa membedakan film ini yang ceritanya gini gitu ya. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Saya hari ini nggak kuliah. Ada urusan penting. Alah, pasti urusan cewek. Enggak, jangan takut. Alah, terus terang aja deh. Enggak. Kembali kita ketemu di Indo Klasik. Indo Klasik. Kali ini kita akan ngomongin salah satu Komedi klasik. Gengsi Dong, disutradarai oleh Nawi Ismail. Diperankan oleh Dono Kasino Indro. Udah pasti. Kemudian ada Camelia Malik, ada Zainal Abidin, ada siapa lagi gitu. Oke. Ceritanya tentang Slamet diperankan oleh Dono. Oh iya. Jadi ini kan Dono Kasino Indro di film-filmnya mereka berperan jadi Dono Kasino Indro kan. Tapi di 3 film pertama mereka tuh berperan menjadi gini. Dono jadi Slamet, Kasino jadi Sanwani, si Indro jadi Pak Ijo. Di 3 film pertama kayak gitu. Tapi 3 film pertama gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Orangnya juga beda-beda. Orangnya namanya doang gitu. Nah, film keempat dan seterusnya baru mereka jadi Dono, jadi Kasino, jadi Indro gitu kan. Itu. Nah, ini ceritanya Slamet nih jadi anak pengusaha tembakau ya. Tembakau di Wonosobo lah. Paling kaya di desanya. Kemudian dia kuliah di Jakarta, dapat kuliah di Jakarta nih. Kuliah di Jakarta jadi mahasiswa baru di salah satu Hayam Muruk. ya di Jakarta. Ketemu sama Sanwani yang dia hustler nih ya, kayaknya ya. Orang Betawi. Sanwani panggilannya Iwan. Dia hustler, bokapnya tuh punya bengkel mobil. Tapi dipakai terus, dia ngakunya ganti-ganti mobil kan. Dempulan deh. Dempulan. Nah, terus satu lagi Pak Ijo nih, Indro, panggilannya Joey. Dia anak orang kaya nih. Jadi ini konsep yang orang kampung datang ke kota, terus sama orang-orang kotanya dibully lah. Iya, dibully. Wah, lu orang kampung. Bulian. Nah, kelucuannya di situ. Padahal Slamet di awal bilang datang ke sini naik helikopter charteran, tapi orang kayak gak ada yang percaya gitu. Padahal bener ya. Padahal beneran. Gitu. Nah, jadi terus mereka si Slamet nih suka sama Camelia Malik nih. Terus sementara Kasino suka juga. Dan si Indro Joy ini suka. Suka juga gitu. Jadi rebutan Camelia Malik. Cuma Camelia Malik di sini juga jadi anak Jakarta yang sombong ya, belagu ya. Dia mandang rendah si Slamet nih. Yeah. Gitu kan. Apaan sih lo kamu gitu kan. Masa gak punya mobil? Kayak gitu sih. Mobilnya jelek gitu. Kayak gitu. Nah, itu filmnya sesimpel itu ceritanya. Gitu. Jadi ada yang membuat film ini jadi istimewa adalah ini film keduanya Warkop ya. Film pertama mereka kan Mana Tahan. Terus ini film kedua Gengsi Dong, ketiga GR Gede Rasa. Tiga-tiga itu Nawi Ismail. Gitu. Nah, yang bikin istimewa adalah kalau inget beberapa bulan terakhir tuh kan suka ada meme atau gif yang klip si Kasino bilang dasar anak orang kaya kayak hartanya halal aja gitu kan. Itu dari film ini. Dari film Gengsi Dong. Jadi di antara film Warkop yang gue memang suka film Warkop yang awal-awal nih. Karena berasa film. Jadi nggak berasa sketsa ya. Sketsa, potongan-potongan sketsa. Jadi ini ada ceritanya ya. Ini ada ceritanya dari ada plot, belakang, ada plotnya. Memang masih didukung pemeran cewek cakep juga, tapi nggak mengandalkan seksualitas. Iya, nggak vulgar ya. Nggak vulgar. Camelia Malik yang menunjukkan kecantikannya, tapi ya kecantikan apa ya, alami. Gitu. Catatan lainnya apa ya? Kalau menurut gue 3 film pertama Warkop itu durasinya lumayan panjang, Bay. Iya, panjang. Ya, hampir 2 jam.
Sementara Warkop yang sini-sini, yang sketsa itu, yang ada Eva Arnaz, Lydia Kandou segala macam, itu rata-rata 90 menit. Bahkan ada yang cuma 80-an menit gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini masih iya hampir 2 jam lah, di atas 100 film, menit. ya? Mungkin karena ada beberapa lagu, 3 lagu tuh yang full song di depannya, dari depan ke belakang. Itu kan Camilla Malik memang penyanyi dangdut kan. Iya, bikin Durasi lama. gitu. Ya kalau di sini kelihatan bahwa kan acara obrolan mereka di Radio Prambors dulu itu kan kayak bercanda, tapi lu ngomongin apa kondisi sosial dengan bercanda kan. Nah di sini tuh kan masih berasa kan sentilan-sentilannya kan. Termasuk temanya bahwa orang kampung dengan casing kayak Dono itu dibully gitu ke Jakarta. Padahal dia yang paling kaya. Dia paling kaya. Naik helikopter hari gitu loh, Bay. Pesawat Cessna. Oh iya, pesawat ya. Gitu loh. Charteran gitu hari gitu. Jadi adalah termasuk yang tadi gue bilang kan, yang meme-nya Kasino bilang kayak duitnya hal-hal aja gitu kan. Iya, emang mungkin kalau untuk hari gini banyak yang politically incorrect jokes-jokesnya ya. Kayak misalnya orang miskin atau ngomongin ras, Batak lu gitu misalnya kan. Yang waktu itu nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Kita sehari-hari juga kayak gitu kan. Iya. Mungkin sekarang jadi nggak tepat. Oke. Jadi masa film-film awal Warkop tuh ketika kita masih bisa membedakan film ini yang ceritanya gini gitu ya. Karena begitu yang pertengahan 80-an sampai 90-an udah interchangeable ya. Yeah. Kita nggak bisa beda kesempatan dalam kesempatan yang mana, maju kena mundur kena yang mana, filmnya Eva Arnaz yang mana gitu. Karena Eva Arnaz 9 judul dia main. Dia paling banyak gitu. Kita nggak bisa bedain kan, gitu loh. Nah di sini itu kita masih bisa sampai kayaknya manusia $6 juta, setan kredit tuh masih bisa ya, chips gitu masih bisa karena ada potnya, gitu. Ya, jadi bener gue sih enjoy film ini. Kalian yang apalagi yang muda-muda mungkin belum pernah nonton semua filmnya Warkop, silakan nonton yang Geng Sidong ini. Jadi mungkin kita bisa bahas satu yang Eva Arnaz. Iya, nanti gue punya favorit sebetulnya tuh ya. Jadi gini, kalau kalian taunya Warkop itu lewat Warkop Reborn, Warkop DKI Reborn, nah ini coba deh nonton film lama mereka. Beberapa ada di Netflix, Geng Sidong ini ada di Disney Plus Hotstar ya. Itu coba nonton film lama mereka, mungkin jadi ngerti kenapa mereka bisa jadi legend. Gitu. Oke, ya silakan komen yang udah nonton, gimana para penggemar Warkop atau yang anak muda yang baru denger Warkop. Lucuan mana Warkop asli sama Reborn? Rebornnya aja ada 2 kan? Gitu, silakan. Jangan lupa subscribe yang belum. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam. Udah 3 episode.